maka ente neraka masih lama Pak Ustaz. Nah dia gitu. Kalau pemimpin beda. Di Bengkulu pernah ada wali kota buat peraturan, seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bengkulu wajib sholat zuhur berjamaah di masjid kota. Rame itu Pak, walaupun pakai embel-embel katanya, pakai apa door prize. Gak apa-apa, biarin aja. Kalau nggak salah tuh apa, Innova Pak. Oh jadi rame tuh ASN Pak. Tet bel gitu ya. Harusnya kan ke kantin tuh, mereka langsung ke masjid. Absen pakai fingerprint. Tet, masya Allah. Ente ngapain? Sholat. Apa? Lil Innova. Ini gak apa-apa, biarin ya Pak. Saya bilang gak apa-apa Pak. Memancing orang untuk ibadah itu kan macam-macam caranya Pak. Nah begini, kenapa harus begitu? Karena iman orang tuh beda-beda levelnya Pak. Nih saya mau tanya sama antum semua yang masuk, oh Pak Ustadz ini gak bener nih, masa gara-gara Innova orang sholat. Nih saya tanya, boleh gak kira-kira? Boleh gak saya tanya? Bapak ibu punya anak umur 5-6 tahun, dipancing puasa. Dek puasa dek, nanti kalau adik selesai puasa ya bapak kasih sepeda. Memang Pak Jokowi aja, bapak juga punya sepeda. Nanti pokoknya kalau selesai puasa bapak kasih sepeda. Boleh nggak begitu? Boleh kan? Iya, dia puasa karena sepeda. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Masih bocah Pak, masih anak kecil. Ternyata ada orang dewasa, casingnya gede, imannya kayak bocah. Dah sholat pengen Innova, nggak apa-apa, biarin aja, biarin. Nih besok DKM nih kalau perlu begitu juga nih. Ayo Al-Barokah, jangan Innova kemahalan gitu ya. Saya bilang begini, Pak, saya pernah lucu-lucuan sama DKM. Pak Ustadz, gimana cara membangkitkan semangat buat ke masjid subuh jamaah? Gini deh, kagak usah undang Ustadz, kagak usah. Kenapa? Siapin uang 5 juta. Buat apa Pak Ustadz? Besok umumin ke jamaah Al-Barokah minggu depan, bagi siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barokah, 10 yang datang pertama dikasih gopek 500.000 kali 10 kan 5 juta. Ini kira-kira masjid rame nggak? Rame Bapak Ibu sekalian. Coba tiru sekali-sekali. Datangnya dari Isya. Ente mau ngapain udah datang ini? Iktikaf, nungguin besok. Oh masa Allah Pak, dari Isya udah datang. Ya demi gope, ya Allah, imannya karena gope. Padahal kan janji Allah tadi, dunia lebih baik dibanding dunia isinya, gitu kan? Rakatain minal fajri, lebih baik dibanding dunia dan isinya. Tapi dia kagak ngerti Pak. Nggak kelihatan Pak Ustadz. Apaan maksudnya nggak ngerti? Kalau gope emang ngerti dia. Lumayan belanja bisa dapat 5 hari buat istri kita, begitu kan? Ya. Kalau dibanding dunia dan seisinya, aduh abstrak itu. Itu kan iman. Nggak nyampe dia situ. Belum nyampe, bukan nggak nyampe, belum nyampe. Oh ternyata ada orang gede, casingnya dewasa kayak bocah. Nggak apa-apa, biarin. Ternyata iman itu berproses Pak. Bapak untuk nyampe level ini pun juga proses Pak. Ya, nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba rajin ke masjid. Nggak ada perjalanan spiritualnya, ada. Nah, orang-orang yang belum sampai kayak kita harus dikasih stimulus Pak, trigger, pemantik supaya rajin ke masjid, motivasi lah. Dan motivasi yang paling gampang kelihatan itu dunia. Karena itu Rasulullah ketika ada banyak mu'alaf, pernah ada kasus Pak, dalam sebuah perang Rasul mendapatkan ghanimah yang banyak. Ghanimahnya banyak sekali, sampai Abu Sofyan pernah dibelikan 1 lembah isinya kambing semua Pak, kambing semuanya. Orang-orang Madinah ngiri Pak, yang udah Ansar Muhajirin yang duluan ngiri. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan begitu banyak harta ghanimah kepada orang yang baru masuk Islam, sedangkan kami yang lama berjuang denganmu ini kagak dapat apa-apa? Ada yang komplain begitu Pak. Rasul nangis Pak, sedih. Rasul bilang begini, apakah kalian mau menukar surga dengan dunia yang tidak lebih berharga dibanding 11 sayap nyamuk? Gitu Pak. Ente mau milih kambing 1 lembah apa milih surga? Kata Rasulullah. Nangis gantian sahabat Pak. Begitu. Ya, kalau imannya sudah nyampe, harta ya ilaha illallah, tapi masalahnya belum nyampe semua. Gitu ya. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang sudah imannya Masya Allah Pak, biarin. Ternyata ada juga orang yang harus didakwahi dengan cara dunia itu. Karena itu kan zakat buat para mu'alaf boleh kasih untuk mengikat hatinya. Mengikat hatinya. Kalau bapak ibu kan hitungannya bukan harta lagi. Kita patokannya bukan harta lagi. Surga Pak.
Tapi surga itu hanya bisa dengan iman. Kalau nggak punya iman, nggak yakin sama surga. Oh Pak Ustadz, surga kayak gimana Pak Ustadz? Begitu nanyanya. Ya ini juga nggak tahu, belum pernah ke sono. Begitu. Tapi kan dikabarkan dalam Al-Quran. Begitu Pak. Silahkan pancing dengan strategi apapun ya untuk datang ke masjid ya. Dengan ini alhamdulillah kayak begini, masya Allah. Ya semoga datangnya semua karena Allah ya, bukan karena opa. Gitu ya. Ya. Begitu ya. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa melakukan jihad dengan sesuatu yang kita nggak bisa Pak. Surganya nomor satu. Contohnya banyak. Saya kalau cerita contoh pemimpin adil dalam Islam itu nggak selesai sehari Pak. Panjang. Saya mau ambil satu aja deh, satu biar cukup waktunya. Ada seorang khalifah yang luar biasa. Ini bukan Khulafaur Rasyidin, ya. Namanya sama-sama Umar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau cicitnya Umar bin Khattab ternyata. Umar bin Abdul Aziz. Ini masya Allah Pak. Pemerintahannya 2,5 tahun, 3 tahun kurang. Tapi dalam pemerintahannya masya Allah Pak, selama 3 tahun kurang itu satu negara nggak ada orang miskin. Ya, satu negara nggak ada orang miskin. Di hari pertama dia jadi presiden, jadi khalifah, dia datang ke istrinya, istriku, hari ini ayang bebekmu ini jadi pemimpin, jadi presiden, jadi khalifah. Karena itu tolong semua perhiasanmu copot, kita sumbangkan ke Baitul Mal. Komplain bininya, wahai suamiku, ini harta kan gak ada hubungan dengan jabatanmu. Kita mendapatkannya sebelum kau jadi khalifah, kau diserahin juga ke Baitul Mal. Istri wajar komplain. Apa jawaban beliau? Hari ini aku menjadi pemimpin yang paling tinggi di negeri kita. Aku tidak mau harta kita menjadi fitnah buat keluarga kita. Serahkan atau kau tinggalkan aku. Gitu Pak. Ente besok jadi presiden ngomong begitu sama bini ente. Pergi jadi gubernur, bupati, ngomong langsung, mama copotin cincin, kalung, gelang, copot atau tinggalkan. Begitu ya, masya Allah Pak, itu luar biasa. 3 tahun memimpin Pak, orang miskin satu nggak ada, sampai buat sayembara. Wahai penduduk rakyatku, jika kalian bisa menemukan satu orang mustahik zakat, satu orang yang berhak dikasih zakat, satu orang miskin di negara kita, please lapor, aku kasih hadiah. Masya Allah Pak, sayembara cari orang miskin satu, dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Bukan sepeda ya, sepeda mah 5 nama ikan cukup. Ya. Cari orang miskin satu, dikasih hadiah sama khalifah. Ya Allah, nggak ketemu Pak. Padahal hari itu wilayah umat Islam, daulah Islamiyah itu Pak terbentang 8 negara, bukan cuma 1, 8 negara. Dari San'a di Yaman sampai Darul Baydo di Maroko, 8 negara. San'a ya Yaman ya, lalu masuk ke Yordan, ya masuk ke Saudi Arabia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, 8 negara Pak. 8 negara ente cari orang miskin satu kagak dapat. Masya Allah, tabarakallah. Umat Islam pernah memimpin begitu jadinya Pak, kalau al-imamul adil. Satu orang miskin nggak dapat. Kita Pak, jangankan 8 negara apa nih Al-Barokah nih Pak, 8 meter Pak. Coba sholat Jumat, saya nggak tahu di sini gimana ya. Di tempat lain, habis sholat Jumat itu biasanya 8 meter Pak, sedekahnya Pak, gitu ya. Pak, sedekahnya Pak. 8 meter, itu 8 negara orang miskin satu nggak dapat. Ya Allah, 8 negara orang miskin satu. Ditanya sepengawalnya, ente kerja apa sih kok kagak bisa dapat orang yang paling miskin di sini? Aneh bingung nih mau nyalurin sedekah. Oh, itu Baitul Malnya surplus Pak, kebanyakan Pak, bingung nyalurinnya. Apa kata pengawalnya? Wahai khalifah, kami udah keliling negeri menjumpai orang miskin, tapi nggak dapat, dan nggak ada yang lebih miskin dibanding engkau baginda. Presidennya paling miskin, khalifahnya paling miskin, itulah Umar bin Abdul Aziz. Saya suka nangis kalau baca ini. Suatu ketika pernah Khalifah Umar bin Abdul sedang inspeksi Pak, gudang bulog lah gitu, stok bahan makanan gitu Pak ya. Itu lagi panen apel luar biasa, banyak isi makanan. Dia ngajak anak yang masih bocah, yang masih kecil diajak. Tiba-tiba itu apel jatuh Pak dikit Pak ke depan kakinya anaknya. Namanya bocah ya Pak ya. Diambil, dibersihkan, dia gigit. Bapaknya nggak tahu. Pas bapaknya tahu, diampirin tuh anaknya. Anakku, apa yang kau gigit? Apel ayahanda.
Buang sekarang, muntahkan apel yang kau gigit itu. Dibentak-bentak Pak anaknya Pak, nangis masih kecil apa ya, lari ke emaknya, ke ibunya. Ibu, bapak galak, masa satu gigit doang diomelin. Disamperin lah sama istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau memarahi anak kita? Sebegitu teganya kah engkau sama anak kita? Itu kan cuma segigit apel, masa dimarahin? Itu kan apel masih banyak, nggak ngaruh juga. Lagian kan kau khalifah, punya hak juga dong. Apa jawaban Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada istrinya? Wahai istriku, demi Allah, aku lebih sayang kepada anak kita dibanding engkau. Aku tidak mau gara-gara sedikit apel itu aku disidang sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahu Akbar. Ada kayak begitu Pak pemimpin Pak di sini Pak. Langsung saya coblos 5 kali beneran Pak. Seumur hidup kagak apa-apa itu mah. Jangan 3 periode, mau seumur hidup kagak apa-apa. Gue pilih beneran. Beneran. Segigit apel dia takut sama Allah Pak, segigit apel Pak. Hari ini mohon maaf, begitu banyak orang, pemimpin, keluarganya memanfaatkan fasilitas negara. Dia segigit apel aja nggak mau marah-marah karena takut disidang. Itu buyutnya Umar pun pernah demikian kan Pak ya. Ketika Umar bicara sama anaknya, wahai ayahanda, aku ingin bicara denganmu. Kata Umar, ini bicara masalah apa? Masalah negara apa masalah keluarga? Masalah keluarga. Kalau begitu sebentar, dia matikan lampu tempel Pak. Ada lampu teplok itu Pak, dia matikan. Loh kok dimatikan ayahanda? Iya, lampu tempel ini dibiayai oleh negara. Sedangkan yang akan kita bicarakan itu masalah keluarga. Aku tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk keperluan keluarga kita. Lampu doang. Lah ente pengurus masjid pernah nggak pakai wifi masjid? Nggak apa-apa. Yang penting ridho jamaahnya. Besok izin ya jamaah, ini wifi-nya dipakai DKM ya, buat main game ya. Yang penting ridho. Ya, kalau ridho mah kagak apa-apa, gitu ya. Ini masalahnya, masya Allah Pak. Kehati-hatian itu loh, yang menjadi ibrah pelajaran buat kita. Itu pemimpin warok banget, hati-hati banget dia. Lampu kagak mau dia pakai, segigit apel nggak mau dia makan Pak. Ya Allah ya Rabb. Makanya nggak aneh Pak kalau begitu umat Islam sejaya luar biasa. Sampai ini ada sebuah keajaiban. Ini benar Pak, terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu saking takwanya pemimpin Pak, saking hebatnya, saking adilnya, saking nggak mau makan yang haramnya itu pemimpin Pak. Hari itu khusus di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Pak, itu para penggembala domba itu entah kenapa katanya domba-domba kami yang biasa diterkam oleh serigala, hari itu Pak, serigala sama domba akur. Serigala sama domba akur. Sampai-sampai kalau pagi-pagi katanya itu serigala nyamperin domba-domba. Domba, kesini dong. Yuk, aku unjukin makan Pak. Itu sampai penggembalanya nggak menggembala Pak, karena yang membimbing domba-domba itu untuk mencari rumput itu serigala. Padahal kan harusnya serigala itu makan domba Pak. Itu kan makanan dia. Ya, tapi di bawah pemimpin Umar bin Abdul Aziz serigala akur sama domba. Itu geleng-geleng kepala penggembala. Datang nih ke Khalifah lapor ada apa? Ini ada keajaiban. Emang kenapa? Itu seumur-umur aneh baru ngerasain ini, serigala akur sama domba, sama domba, bahkan dituntun untuk nyari rumput. Ada apa ini? Kata Umar, apa? Wahai fulan, itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami lakukan hanya memperbaiki hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah memperbaiki hubungan makhluk-makhluknya. Gitu Pak. Saking takwanya itu binatang yang pada berantem akur. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak bandel suka berantem di rumah, nah itu introspeksi diri. Berarti Bapak Ibunya kurang takwa. Besok-besok Pak takwa Pak, insya Allah Pak, kucing sama tikus di rumah akur. Ya, jangankan bocah ya, kucing sama tikus bisa akur, domba sama serigala bisa akur akibat takwa sohibul baitnya. Itu pemimpin takwa, domba sama serigala akur Pak. Nah, suatu ketika domba sama serigala kembali berantem, serigala dimakan domba. Apa kata para penggembala itu? Berarti ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia atau telah lengser dari kursi khalifahnya. Benar Pak, meninggal dunia. Ya Allah, Pak, itu Pak akibat pemimpin adil sampai segitunya Pak. Makanya surganya nomor 1 Pak, nomor 1 Al-Imamul Adil. Itu kalau ada kayak begitu ya Allah, entah kapan. Makanya minta doa Pak. Sampai kata Imam Fudail bin Iyad, ya Allah, apa kata muridnya ya, wahai Imam, jika engkau diberikan satu buah doa yang mustajab, apa yang kau minta?
Kata Imam Fudail, aku akan minta diturunkannya seorang pemimpin adil. Ya, dia nggak minta harta, nggak minta jabatan, nggak minta dunia, nggak. Dia pengen diturunkan pemimpin adil supaya apa? Pemimpin adil itu bisa mensejahterakan orang banyak, mensolehkan umat banyaknya. Kalau ustadz mau ngomong doang, Pak, ngomong doang, nggak ada konsekuensinya. Kalau pemimpin bisa, Pak. Kemarin terakhir, Pak, Bupati Pariaman kalau nggak salah ya, yang buat edaran surat ya, wajib sholat subuh, wajib sholat berjamaah bagi muslim. Itu luar biasa, masya Allah. Sholat subuh berjamaah, wajib sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki. Itu sudah mulai, Pak, sekarang. Tapi yang protes juga banyak, Pak. Yang protes siapa? Orang Islam juga. Ketahuan ke masjid. Iya. Ya Allah, itu nomor 1, al-imamul adil. Nomor 2, wah, kayaknya kagak keburu kita nih. Nomor 2, siapa faktor kebangkitan umat Islam? Pemuda, Pak. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang takwa, anak muda yang ibadah kepada Allah, itu faktor kebangkitan umat Islam, bukan orang tua. Mohon maaf, di sini anak mudanya mana nih? Woi, keren. Takbir. Oh, keren, anak mudanya mantap. Di sini orang tua semua. Bukannya mohon maaf Pak, bukan apa gini Pak. Orang tua datang ke masjid, sholat, ngaji, itu habitatnya Pak. Ya, tempat bapak mah di sini, masa bapak mau ngedugem? Orang tua, mohon maaf, kakek-kakek ya yang udah pada senior, ke masjid ya memang itu tempatnya. Udah tua mau ngapain lagi gue gitu kan? Udah dekat-dekat, udah bawa tanah, ngapain ente? Di masjid cocok. Anak-anak muda ini keren, Pak. Anak muda yang takwa itu keren, Pak. Anak muda, mohon maaf, Pak. Mindsetnya bukan kayak kita. Kita kan bikin kuburan ya, Pak ya. Mereka nggak kuburan, dipikir happy, foya, hura-hura. Kayak dulu kita muda, Pak. Ya. Di kafe, di mana, tapi mereka milih ke masjid, Pak. Masya Allah, surga nomor 2. Antum semua surga nomor 2, amin. Keren ini, Pak. Makanya Bapak kalau nggak ada anak muda di masjid sedih, Pak. Masih isi orang tua semua. Yang ajan orang tua, yang qomat orang tua, yang imam orang tua, makmumnya orang tua semua, Pak. Astagfirullah, jangan senang, Pak. Musibah buat komplek ini kalau nggak ada anak muda. Ini senang saya. Anak muda ini penerus kita, Pak. Bapak nggak ada, mereka yang menggantikan. Ya, kita nggak lama lagi hidup, Pak. Nggak tahu sampai kapan, Pak. Makanya saya bilang pada DKM, yuk tolonglah kalau ada pengurus coba selipin anak-anak muda supaya ikut ngurus masjid nih, biar pada punya rasa memiliki sama masjid. Ya, anak-anak muda yang takwa, masya Allah. Nah, masalah kita sekarang bagaimana caranya anak muda supaya ke masjid. Ini yang harus kita buat strategi, Pak. Ternyata ngundang anak muda itu nggak kayak ngundang orang tua. Orang tua mah nggak usah diundang, datang sendiri ke masjid. Gitu ya. Ya. Ente kalau nggak ke masjid juga ntar digotong ke masjid ente, ya. Mau digotong? Nggak usah sholat, disolatin. Gitu ya. Kalau anak muda, Pak. Nah, ini caranya, strateginya ada juga ternyata. Karena dakwah itu butuh strategi. Nggak bisa begitu aja. Cara apa? Misalkan apa? Anak muda kan senang ustadznya yang muda-muda, yang gaul, yang ganteng. Bukan saya, bukan. Misalkan yang gaul lah. Ya, cari yang keren-keren supaya anak muda datang. Anak muda dakwahnya senang apa? Anak muda senang sama benda kecil ini. Ya. Ini anak muda nih, Pak. Senang, Bapak juga senang beginian kan ya? Nah, Bapak tahu kan anak muda kita itu menghabiskan waktunya banyak dengan HP-nya. Ya. Nah, dan mereka itu, Pak, senang main HP tapi fakir kuota, Pak. Bro ya. Karena itu, masjid tolong fasilitasi. Ya, buatin wifi yang kencang. Di sini ada nggak wifi? Oh, banyak. Oh, masya Allah. Wifi-nya yang kencang, jangan di-password. Ini passwordnya yang top ngurus DKM doang. Nah, DKM yang main nanti. Kasih tuh bocah. Ya. Yang tersinggung suruh siapa ngundang saya? Ya. Nih, saya nolongin ente di atas nih. Ya. Kasih passwordnya apa? Supaya anak muda pada ke masjid, Pak. Biarin dulu ke masjid mereka, masya Allah. Kan, ente ngapain ke masjid? Mau iktikaf. Oh, masya Allah. Duduk di pojok, dekat colokan, Pak. Dekat colokan, bisa begitu kan? Udah ketawa semua, ini pengalaman kali kayaknya ya. Sambil ngecas, nggak apa-apa, Pak. Biarin ada wifi mereka main. Tapi ente kontrol lah, jangan main yang aneh-aneh gitu kan. Sekedar main biasa boleh lah. Ya, ketika mereka main HP, Pak, minimal kan, Pak, ketika azan berkumandang, HP dia kantongin, Pak, ikut sholat bareng kita, ya kan ya, betul kan? Habis main game langsung sholat, habis salam main game lagi, nggak apa-apa.
begitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Ya. Terus ada pengajian kayak begini nih, udah pada main game di pojok-pojok begitu ya. Allah kalau mau kasih hidayah Pak, itu gampang Pak, lewat jalan mana aja ya, lagi di pojok-pojok walaupun di ujung sana Pak, kan speakernya nyampe Pak, iya kan suaranya nyampe Pak, didengar tuh sama anak muda lagi udah bosan main game, udah menang mulu, udah savage, double kill, triple kill gitu ya. Ustaz main juga ya? Enggak, gue nggak ngerti, enggak, itu tahu aja cuman ya gitu ya. Ya kan, akhirnya ya Allah, bosan main game mulu, udah menang mulu begitu ya, udah push ranknya udah keren gitu ya, masya Allah ya. Akhirnya dengar tuh suara ustadz lagi ngaji, lagi ceramah kayak begini, ya Allah, ini kayaknya kajiannya asik juga nih, mana ustadznya gaul kayak opa-opa Korea begitu ya. Wih, bukan saya, bukan, ini kan contoh. Kenapa sih nggak terima amat? Udah, gue coba ngaji, kantongin HP-nya, kantongin HP, ikut ngaji di belakang dulu dia, anak muda baru ngaji Pak, di belakang belinya Pak, ya kayak bapak dulu kecil ya, di belakang di bawah beduk kita kan gitu ya, nyender gitu. Tapi kalau lo mau kasih hidayah Pak, pelan-pelan dia Pak, maju, karena dia tertarik sama ilmu. Akhirnya lama ketagihan ngaji Pak, dari awal cuma main HP, ketagihan ngaji, jadi remaja masjid sekarang Pak. Itu dakwah namanya. Kan itu saya kalau dakwah sama anak muda Pak, itu nggak terlalu saklek Pak. Saya kalau sama anak muda Pak, ini jarang pakai gamis Pak. Ini saya tahu ini pasti bapak-bapak yang datang nih. Makanya saya pakai setelan ustadz. Ini setelan ustadz namanya ini. Kopiah, gamis, ya ini jamaahnya pasti kan orang tua, saya bilang ternyata ada anak muda, masya Allah. Kalau saya sama ente ngaji, saya udah nggak kayak ustadz. Pakai panel, pakai topi, pakai sneakers, keren lah pokoknya, gaul. Sampai pernah kena batunya Pak, pernah di sebuah kota di Sumatera, masjid besar. Saya mau ngaji, acara anak muda, tapi isya dulu. Ya. Ceritanya saya mau jadi imam gitu Pak. Tapi saya memang kan anak muda, saya lupa. Saya pakai jeans, pakai panel begitu. Udah komat saya, ustadznya mana ya? Kata DKM. Saya Pak. Oh nggak kayak ustadz? Ya, iya. Ya sudah nggak apa-apa ya, nggak kayak ustadz. Iya Pak. Saya memang bukan ustadz, saya bilang gitu. Udah, saya susah maju ya. Jadi memang kadang-kadang orang masih sanksi ya ketika kita nggak pakai baju ustadz, itu bukan ustadz ya. Tapi memang kalau untuk anak muda, ceramahnya jangan pakai gini ya, pakai baju yang santai. Anak muda itu seneng Pak ketika ustadznya sama kayak mereka, nauin mereka, bergaya kayak mereka. Mereka main futsal juga saya Pak. Main basket juga Pak. Tapi saya kalau futsal basket bisa. Yang nggak bisa saya Pak main skateboard, saya nggak bisa. Dan saya pernah kena batunya. Main skateboard Pak, itu di Bandung banyak seneng. Kalau teman saya Ustaz Hanan itu jago main skateboard, bisa dia. Kalau saya basket futsal, hayu skateboard ampun. Tapi mau akhirnya kan dipaksa Pak, demi jamaah Pak, demi anak muda Pak. Ustaz cobain ya, bismillah, pakai ini pelindung semua, pakai pelindung, pakai helm. Gerbuk, Ustaz semangat ya, cayo. Kurang ajar gue bilang. Ustadznya ya udah demi anak muda nggak apa-apa, ustadznya ngebelain coba Pak, main skateboard Pak. Nanti besok saya kalau jadi mau ke Makassar, mau disuruh nyelam Pak, diving Pak. Ya Allah, belum pernah gue seumur hidup. Atau jangan-jangan nyelam nggak timbul lagi. Mikir anak muda tuh kerjanya begitu, ekstrim Pak. Ya mau nggak mau ustadznya harus ngikut juga. Oh ternyata anak muda tuh kayak begitu Pak. Makanya dakwah sekarang tuh keren-keren ya, dakwah lewat HP ya, lewat Instagram, lewat ya kan. Kita ini kan selain Majlis Taklim Al Barokah nih Pak, ada Majlis Taklim Al Facebook ya, Al Instagramiyah. Ini sekarang saya sedang live ya Pak ya. Yang terbaru apa Pak? Al TikTokiyah. Ini jamaah Al TikTokiyah semuanya. Ini sama yang di belakang mama nih, Al TikTokiyah ini semua. Ya, kita bingung Pak, mau dilarang kagak bisa. Ya udahlah, saya sih orang bukan tipikal yang suka ngelarang Pak. Kalau memang ada Al TikTokiyah, ya udah kenapa kita nggak coba dakwah di situ? Saya Instagram dakwah Pak, hampir live tiap hari saya Instagramnya. Al TikToknya sudah mulai buat Pak. Ada TikTok saya punya, cuman nggak ada joget-joget ya, jangan ngarepin saya joget-joget ya, nggak mungkin saya joget-joget gitu ya. Ada ngisi potongan-potongan ceramah. Oh ternyata dakwah sama anak muda itu Pak, satu harus keren. Yang kedua, jangan kelamaan. Ini kayak begini saya ceramah sejam Pak, jarang nonton nanti biasanya. Cukup buat 1 menit. Ceramah di Instagram tuh 1 menit. Ya, ceramahnya pendek, ente potong, dikombinasi sama audio visual yang bagus. Namanya 1 minute booster. 1 menit di post Instagram yang nonton ratusan ribu orang Pak. Kalau sejam gini yang nonton ya ente-ente doang. Yang mau ngaji ya orang, sejam lama banget, lama Pak. Dengar ngaji sejam tuh yang niat doang Pak.
gitu ya. Apalagi kalau ustadznya garing sama nggak lucu dan serius, waduh, selesai pengantar tidur, kuliah subuh ini pengantar tidur. Makanya saya kalau ini temanya kan asik nih, kalau temanya suka tentang fikih saya suruh bawa, Pak jangan fikih dah kalau subuh Pak, itu pengantar tidur Pak, udah pada nyender di situ. Tuh Pak, oh iya Pak Ustadz. Makanya kalau subuh itu temanya ngegas kayak begini supaya minimal nanti pada kaget lah, ini kan takbir Allah Akbar astagfirullahaladzim. Begitu kaget. Gitu ya. Ternyata anak muda itu memang harus beda apa cara dakwahnya, Pak. Nggak bisa kayak zaman dulu kita. Kalau zaman dulu kita ngaji kan kiai saya itu kan pakai gamis, pakai udang-udang gitu ya, Pak. Bawa kitab ya. Kita sekarang, Pak, kayak begitu sama anak muda. Baru assalamualaikum kabur mereka, Pak. Waduh, Ustaz kabur gitu. Ustaz tuh serem, Pak. Ustaz tuh serem kata mereka. Karena penampilannya kayak ustaz. Kan ustaz tuh kan identik kan begitu, pakai gamis, baju putih, berjenggot. Serem, Pak. Mereka nggak mau sekarang begitu. Jadi sekarang kalau saya dakwah on the street, Pak, pakai gaya anak muda. Ya, wasyabun nasyafi ibadatillah. Kalau anak-anak muda takwa, Pak, insya Allah kebangkitan umat Islam nggak lama lagi. Nomor 2, nomor 3. Wasyabun nasyafi warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ini Pak, para pecinta masjid, para pemakmur masjid, back to masjid. Ya, kalau orang semua sudah kembali ke masjid, insya Allah bangkit ini nggak lama lagi Islam, Pak, insya Allah. Pak. Takbir. Ini rame kayak gini, masya Allah senang saya. Ya, walaupun masih pandemi begini, masya Allah. Ini kita kepukul banget sama pandemi ya Pak ya. Kepukul banget Pak ya. Masjid kosong di mana-mana, sedih. Apalagi tahun sekarang udah lumayan lah ya. Tahun lalu Pak, ya Allah sepi. Ramadan sepi, Lebaran sepi, sedih kita Pak. Ya, ini sekarang tugas kita kembalikan ke masjid. Jangan takut ke masjid. Ke mall aja yang nggak takut, ke pasar yang nggak takut, ke bioskop aja dibuka sekarang, masa ke masjid takut? Gitu. Yang penting pakai prokes. Kadang-kadang nggak adil juga. Mohon maaf ya. Ketika ada pengajian, ada apa itu diincer Pak. Ya, kerumunan yang diincer itu namanya. Ya, tapi kalau kerumunan yang lain gak diincar, saya bingung kadang-kadang. Saya misalnya buat status, masya Allah ya, COVID sekarang cerdas-cerdas, sudah bisa membedakan mana kerumunan yang harus ditangkap, mana yang enggak, begitu ya. Padahal sama kerumunannya Pak. Gitu ya, cerdas ini. Kalau hajatannya artis mah aman gitu ya. Kalau hajatan orang kecil, dibentak-bentak sama polisi. Atau nggak videonya ya viral ya. Allah sedih kadang-kadang. Jangan takut ngaji, yang penting pakai prokes, pakai masker, bawa sanitizer, jaga jarak, begitulah ya. Gitu ya Pak ya. Bangkit kita kembali ke masjid Pak. Dan masjid ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma buat tempat sholat. Ya, masjid ini adalah center Pak. Ada center umat Islam Pak. Saya menyebutnya masjid peradaban itu Pak. Masjid yang di sini cuma bukan buat ngaji sama sholat doang, tapi juga buat yang lain-lainnya. Contohnya banyak Pak. Sekarang masjid peradaban udah banyak. Yang paling fenomenal kan Jogokarian ya. Jogokarian ya. Kalau antum sering ke Jogja, saya dulu rutin di sana Pak. Sekarang karena pandemi masih online jadinya. Jogokarian tuh masya Allah Pak. Masjidnya nggak kayak gini Pak. Ini kan keren Pak. Ini masjid kampung. Masjidnya kampung. Ya, masjidnya kampung, ada di kampungnya ex-PKI bahkan katanya, ya Allah. Bukan orang-orang soleh, ada bekas gerwani di situ, ada Pak. Ya. Tapi ketua Dewan Syuronya Ustadz Jazir cerita sama saya. Dulu kata beliau, awal-awal beliau mengambil alih DKM Jogokarian itu, apa yang beliau lakukan Pak? Beliau memetakan siapa yang muslim, yang bukan siapa. Yang muslim dipetakan lagi. Siapa yang sudah ke masjid, siapa yang belum ke masjid. Yang belum ke masjid dipetakan lagi. Penyebabnya kenapa? Oh ternyata yang belum ke masjid ini, yang pertama karena nggak merasa diperhatikan sama DKM. Yang kedua malu nggak ke masjid. Kenapa? Belum bisa sholat, belum bisa ngaji. Oh akhirnya yang tadi nggak diperhatikan diundang sekarang. Diundang untuk berjamaah subuh di masjid sebelum pandemi dulu ya. Undangannya nggak sekertas selembar kertas kayak kita gitu Pak. Apalagi cuma broadcast WA. Oh nggak modal itu mah. Ya undangannya pakai undangan kawinan. Hadirilah sholat subuh berjamaah di Masjid Jogokarian, masya Allah. Pakai undangan yang bagus. Yang kedua, yang pada malu nggak bisa ngaji, ternyata sebagian adalah orang-orang tua, simbah-simbah gitu. Ya, ditanya, Mbah, kenapa Mbah? Nggak ke masjid Mbah? Malu aku dek, malu. Kenapa nggak bisa baca Quran? Malu. Loh, kok nggak belajar? Oh, apalagi itu. Belajar, ustadznya muda-muda, selevel cucu saya. Malu lah, disimpan di mana muka saya? Belajar sama cucu. Ayo udah kalau begitu tenang Mbah. Kalau masalahnya malu itu gampang diatasi. Besok begini.
DKM nyediain ustadz, dikirim langsung ke rumah simbah, kami yang bayar. Insya Allah rahasia dijamin. Pokoknya mbah belajar sampai bisa. Beneran diajarin sama ustadz, dijaga rahasianya sampai bisa ngaji, sampai bisa sholat, sampai rajin ke masjid. Oh ternyata banyak diantara kita orang-orang tua yang belum bisa ngaji, ya. Tapi malu, betul nggak? Betul. Ngaku aja deh. Yang belum bisa ngaji tapi malu. Kenapa malu? Karena anak-anak kita yang kecil-kecil sekarang, Mbak, itu anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 sudah hafal juz 30. Ibu-ibu hafal juz 30 enggak? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Enggak Pak Ustadz, Alhamdulillah ya. Anak kita anaba hafal, emaknya anaba setahun nggak hafal-hafal, gitu ya. Oh dia malu ternyata. Jadi begitu resepnya Pak. Ada orang tua yang pengen bisa ngaji tapi malu. Karena itu diajarinnya jangan dibuka lebar-lebar Pak. Privat aja, privat. Saya tahu Pak, kenapa pengajian tahsin tuh kadang-kadang nggak bertahan lama di masjid Pak. Ya, nggak tahu kalau di sini gimana ya. Kenapa? Karena satu ustadz ketika ngumpulkan jamaah dia kan ngetes tuh, pengen tahu sampai di mana levelnya ya. Yang bagus mah kita pede. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, bagus Pak, level A kata ustaznya. Nah, yang bisa, yang kagak bisa gimana Pak? Pak Ustaz, saya sebentar mau izin ke toilet dulu ya. Begitu. Malu, ada perasaan malu ketika dibandingkan sama yang sudah bisa. Ada malunya. Nah, itu harus diketahui sama panitia. Kalau tahsin jangan dikumpulin yang beda-beda, yang selepel-selepel supaya dia nggak minder. Yang jago-jago, yang baru belajar supaya dia nggak malu. Oh ternyata begitu resepnya. Ya Pak ya, kalau tahsin saya bilang begitu Pak, jangan dicampur, harus diklasifikasi duluan. Jadi diatur biar sama semua, yang jago-jago, yang baru belajar. Itu supaya bertahan lama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang pengen belum bisa baca Quran, yuk sebelum meninggal dunia ikhtiar belajar, jangan gengsi, jangan malu, gitu ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang keempat, apa faktor kebangkitan umat Islam itu? Persaudaraan Pak, ukhuwah Islamiyah. Warajulani tahabba fillah ijtima'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Ya, dua orang yang bersaudara karena Allah, mereka saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Pak. Ukhuwah Islamiyah. Ya, jangan gara-gara beda dikit pada pisah Pak. Ini kejadian Pak sekarang Pak, ya Allah. Gara-gara mohon maaf ya, yang satu mau kunut, yang satu nggak kunut, berantem Pak. Ya, di sini misalkan nggak kunut nih. Kalau ada yang mau kunut, jangan kunut sendirian, maksa. Ya, kalau pas ada masjidnya kunut, dia kunut juga ikut, gitu aja Pak. Umat Islam mah gampang. Itu kan ikhtilaf Pak. Masalah furu'iyah ya Pak ya. Yang kunut Imam Syafi'i, yang enggak kunut muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, enggak masalah, mereka akur. Tapi ada di antara kita yang memang enggak bisa menerima perbedaan, itu masalahnya ya. Dan masalah yang lainnya. Ada yang mau maulid, ada yang enggak, ada yang mau tahlil, ada yang mau enggak. Yang kayak begitu aja Pak. Ini jangan sampai memecah belah kita ya Pak ya. Karena hukumnya bersatu padu itu wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah ya, berjamaah jami'an, bukan nafsi-nafsi tapi jami'an, berjamaah, wala tafarraqu, dan haram hukumnya berpecah belah. Jangan berpecah belah gara-gara sepele, gara-gara dulu beda pilpres juga Pak, ya Allah Pak. Ya, sedih saya kadang-kadang ya. Bahkan jangankan jamaah Pak, ada suami istri Pak. Ini kan survei. Zaman pilpres kemarin tuh Pak, ada pasangan bercerai karena beda pilihan. Ya Allah. Segitunya Pak. Itu mungkin kira-kira begini Pak ininya, ceritanya ya. Ketika suami ngelihat istri itu mungkin terpampang wajah rival capresnya, yang tadinya mau dicium keningnya kagak jadi, astagfirullahaladzim. Begitupun sang istri Pak, saking begitunya debat tiap hari ya. Yang capres udah pada adem gitu ya, itu masih debat betul sampai bercerai coba Pak. Itu juga ada di masjid Pak, yang beda pilihan politik, yang beda masalah manhaj dan sebagainya pecah. Bahkan di sebuah kota di Kalimantan Pak, itu Pak gara-gara beda furu buat masjid baru. Yang ini belum makmur udah buat masjid baru. Gara-gara beda masalah furu'iyah ya, jangan ya Pak ya. Nomor 4. Nomor 5. Wa rajulun da'at imra'atin zata mansibin wa jamalin faqala inna akhafullah. Ini Pak, masalah self control, pengendalian diri, orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Ada seorang laki-laki yang digoda sama perempuan cantik, punya kedudukan tinggi untuk berzina di tempat yang sepi.
Tapi dia berkata, faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Neng, abang takut sama Allah. Laki-laki Pak, di tempat sepi, digoda sama perempuan cakep, cantik, kagak ada yang tahu. Kira-kira kalau bapak gimana? Tolak, alhamdulillah. Siapa tahu ntar kejadian Pak, disiapin dari sekarang nih. Ibu-ibu diam dulu di belakang ya. Nah, kita bahas ini ya, kita bahas ya setelah ini ya. Baik, ya Pak, Bapak, Ustadz, saya mah siapa yang mau goda Pak Ustadz, orang kaget. Siapa tahu tiba-tiba Allah diangkat, Allah angkat derajat Bapak jadi orang keren, pengusaha kaya raya sebagainya. Dikerebutin Pak, Bapak. Gitu ya, udah kayak sebulan dikerebutin semut Bapak. Bapak harus siap-siap ketika nanti ada yang menggoda kayak begitu Pak, cantik, kedudukan tinggi, menggoda Bapak, bini Bapak kagak tahu begitu ya. Bapak harus siap menolak. Neng, ini akhafullah. Sungguhnya abang takut sama Allah, Neng. Begitu ya. Kalau bisa kayak begitu, orang-orang yang terlalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, Pak, bangkit umat ini, Pak. Dia takutnya sama Allah, bukan takut sama CCTV. Mau ada yang ngawasin, nggak ada yang ngawasin, dia tahu Allah melihat dia. Nah, orang-orang kayak begini Pak, kalau banyak orang kayak begini, Indonesia Pak, nggak ada korupsi, nggak ada kejahatan, karena takutnya sama Allah, bukan takut sama KPK, bukan takut sama bosnya, bukan takut sama polisi, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke masalah ini, masalah syahwat tadi itu ya. Ibu sekalian ya, ibu belakang. Bu, katanya nih Bu, godaan terbesar laki-laki itu apa Bu? Harta, tahta. Apa yang ketiga? Wanita. Betul. Kalau kata saya enggak, cuma satu. Cuma satu. Kalau harta, banyak cowok-cowok rela miskin dan siap miskin. Contohnya Bapak. Enggak, ini orang kaya semua insyaallah. Banyak laki-laki yang siap hidup prihatin. Banyak laki-laki yang siap dalam keprihatinan, siap dia. Udah biasa gua miskin Pak, udah biasa Pak, udah kuat. Harta tidak menggoda dia. Yang penting saya hidup lurus. Saya nggak mau korupsi, saya nggak mau nilep, saya nggak mau makan proyek, nggak mau. Saya mau hidup lurus. Laki-laki banyak yang kuat digoda dengan harta. Harta bukan ujian terbesar dia. Yang kedua tahta, apalagi tahta kecil. Lah Pak Ustadz, saya emang nggak perlu jadi pejabat Pak Ustadz. Hisapnya panjang. Jadi rakyat biasa aja gampang kayak begini. Tahta nggak menggoda dia. Walaupun bagi sebagian orang Pak berebut kursi Pak. Kita mah nggak perlu berebut Pak. Saya nggak minta kursi Pak, dikasih kursi. Bahkan mungkin nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri saya kayaknya. Sini terus gitu Pak. Tapi kata kita udahlah, nggak usah anggota dewan, nggak perlu, pejabat nggak perlu lah. Kita kuat Pak, digoda tahta kita kuat, aman. Tapi tak yang ketiga ini repot. Ya Pak ya, nyengir Bapak nih ketawa takut ada bininya. Wanita ini berat, godaan terbesar itu adalah wanita. Banyak sekali tokoh-tokoh besar hancur gara-gara fitnah wanita. Betul itu Pak. Sejarah membuktikan bahwa fitnah wanita itu adalah fitnah yang paling besar buat laki-laki. Betul nggak Pak? Kok diam ngomongnya? Betul nggak? Jangan takut sama bini, nggak apa-apa. Betul, Bu. Makanya ibu-ibu harus tahu. Ketika suami ibu itu fitnahnya adalah perempuan, ibu-ibu harus ada solusinya. Bukan diikat suaminya, jangan diikat, kagak bisa. Siapa yang kerja ntar? Caranya bagaimana? Ibu, bapak, mohon maaf, ibu-ibu terutama. Bapak-bapak ini, laki-laki memang di set otaknya tuh begitu Pak. Ya, mikirnya ke arah situ dulu kerjanya. Ya, apalagi kalau lagi kosong, nggak ada ini, mikirnya ke arah situ dulu. Apalagi ibu-ibu sekalian, mohon maaf, ibu-ibu, bapak, suami ibu itu ketika keluar rumah ya, mohon maaf ya, keluar rumah di perjalanan ngelihat yang kinclong-kinclong. Ya, sampai di kantor ketemu resepsionis udah kinclong juga. Namanya resepsionis kan. Masuk ke dalam ruangan, sekretaris dia juga kinclong juga. Nanti pergi ke klien ngelobi-lobi begitu, sama Pak, kinclong juga. Lagi makan siang di food court ada SPG nawar-nawarin rokok biasanya, itu juga kinclong semuanya Pak. Pusing pikiran suami ibu tuh. Makanya ketika suami ibu pulang ke rumah cepat, ibu jangan tanya, itu pasti ada maunya. Ya, karena kata Rasulullah begitu, wahai para laki-laki, para suami, jika engkau mendapati di luar rumah ya, yang menggoda syahwatmu, maka datangilah istri-istrimu. Gitu kata Rasulullah. Di situ terdapat pahala yang berkah dan bernilai sedekah. Sama kenikmatan tapi berkah dan sedekah itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak kalau mohon maaf ya, sedang ada syahwatnya di luar karena melihat sesuatu di luar, ibu bapak pulang ke rumah, datangi istrinya. Makanya ibu-ibu harus siap. Ini masalahnya nggak siap. Ibu-ibunya masih dinas di dapur.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok papa pulang lebih cepat? Jangan ditanya. Kalau ditanya pulang cepat, itu modus namanya. Ya. Gitu. Ibu-ibu ketika bapak itu kan dipikirin tadi sudah macam-macam Bu ya, mengharapkan sampai di rumah ketemu istrinya yang halal, sudah cantik ya, sudah wangi, sudah pakai baju yang bagus, kan tinggal dikecup enak tuh Pak, gitu ya. Nah ini ternyata itu kan harapan bapak. Apa realitanya? Lah bini kita masih di dapur pakai baju dinas. Apa baju dinas ya? Daster, bolong lagi. Bau ikan asin, bau bawang, bau jengkol, segala macam 7 rupa. Pas suami, ibu, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa, astagfirullah. Yang tadinya mau ngecup kan jadi ilfil kita Pak. Ya udah, mah, papa balik ke kantor lagi mau lembur, assalamualaikum. Astagfirullah. Geli bener kita. Ya, ibu-ibu, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf Bu ya. Makanya Bu, ketika tentang masalah ini, ibu jangan main-main Bu, karena banyak faktor, mohon maaf ya, yang menyebabkan perselingkuhan, perceraian itu karena bapak nggak bisa mendapatkan yang halal yang bagus di rumah gitu kan, ibunya semaunya aja. Makanya saya bilang ibu layani bapak harus 24 hour, 24 jam full hospitality. Pokoknya ready call lah, ya, bukan radikal ya, ready call. Kapan saja, nggak boleh pokoknya ditolak. Ibu lagi mau masak, lagi ngapain, kalau bapak mau kasih. Kalau Ramadan jangan, nggak boleh 2 bulan hukumannya ente, jangan. Ibu lagi puasa sunnah, bapak datang pengen batalkan puasa sunnahnya. Puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Ya, betul. Ibu kalau sedang bapak di rumah hari Senin, jangan puasa sunnah sebelum dapat izin. Pak, mama izin puasa sunnah ya. Dalam hatinya, aduh, gua lagi di rumah ente puasa sunnah begitu. Nah, jangan, izin dulu sama suami. Begitu ya. Itu saking, mohon maaf, ibu itu kan surganya bapak. Betul nggak? Suami itu surganya bagi istri. Kalau kita Pak cowok, ibu kita surga ya Pak ya, orang tua kita. Nah kalau para istri itu surganya itu laki-laki Bu, suaminya. Sampai gampang, kata Rasulullah begini, idza shallatil mar'atul khamsah. Kalau ada seorang istri salat 5 waktu, 5 aja Bu, enggak usah tambah yang lain. Wa shamat syahroha, puasa di bulannya, Ramadan doang, enggak nambah Senin Kamis ayamul bid, kagak usah. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan taat sama suaminya. Apa kata Rasulullah? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, maka masuklah ke pintu surga manapun yang ibu kehendaki. Masya Allah Bu, gampang cewek ke surganya itu, gampang istri ke surganya itu. Kalau laki-laki Pak, kita mah ribet Pak, demi Allah ribet Pak. Kita nanggung diri sendiri belum tentu kelar Pak, harus nanggung bini kita, nanggung anak kita. Ini tanggungan kita loh Pak, laki-laki Pak, suami Pak. Kalau ibu nggak nanggung siapa-siapa, bawa diri doang. Bahkan kalau ibu tadi sudah sholat, puasa, jaga kehormatan, taat sama suami, masuk surganya bebas, mau pintu mana aja. Pintu Ar-Rayyan orang puasa boleh, mau pintu yang lain pun boleh. Yang penting ibu 4 tadi, ya, taat sama suami. Nah ini permasalahannya. Ketika Isra Mi'raj, Rasul diperlihatkan ada surga sebelah kanan, neraka sebelah kiri. Ternyata walaupun katanya perempuan paling gampang ke surga, dilihat sebagian besar penduduk neraka adalah perempuan. Nanya sama Jibril, apa masalahnya? Ternyata 2 doang masalahnya. Yang pertama, perempuan tuh nggak taat sama suaminya. Yang kedua, nggak bisa menjaga lisannya. Ibu sekarang taat sama suami, ya. Ntar pulang ke rumah, Bu, cium tangan sama bapaknya. Papa, assalamualaikum. Pokoknya mulai hari ini, papa mau apapun, mama kasih. Takbir. Suami senang ini. Ibu, kan kunci surganya di bapak, Bu. Ibu tuh kunci surganya bapak. Jangan sampai kunci surganya dikasih ke cewek lain, nangis nanti Ibu. Ya, jaga bapak benar ya. Itu nomor 5. Yang kedua saya percepat ya. Yang keenam, faktor kebangkitan umat Islam ini apa? Wa rajulun fasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang berinfak jalan Allah dengan ikhlas dia sembunyikan sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Artinya apa ini? Orang-orang yang berjihad dengan hartanya, para dermawan, para donatur. Ya, ini jihad ekonomi namanya, Pak. Ya, jihad ekonomi. Hari ini mohon maaf Pak, orang itu Pak
kalau jihad tuh pikirannya pasti perang, bom, tembak-tembakan, ya, bunuh diri kayak kemarin tuh di Mabes itu bunuh diri Pak. Masa nembak polisi pakai airsoft gun? Ya kayak bocah begitu ya. Ya itu bunuh diri namanya. Itu bukan jihad. Ya. Jihad ini apa? Jihadul mal, jihad dengan harta, jihadul talabul ilmi, ya, jihad tablighi dakwah kayak saya, jihad menuntut ilmu itu jihad hari ini. Ya, ini jihad mal Pak. Tadi ada kotak lewat, ya, kotak lewat, Bapak kasih. Ya, masya Allah ya. Besok Pak, kalau saya kasih ide ya Pak ya, kotak amalnya biar untuk lebih membangkitkan semangat giroh untuk beramal Pak. Bentuknya nisan aja Pak, kuburan. Ingat, nanti ente bakal di sini. Gitu ya. Celengannya kuburan, biarin kotak amal. Ya iya bener ya. Harta kita kan gak ada guna. Bapak sekaya apapun, rumah segede apapun, mobil sebanyak apapun, kagak dibawa Pak ke kubur Pak, betul? Nggak dibawa. Bapak mobilnya mewah, Bapak ntar ke kuburan pakai keranda Pak, kurung batang. Ya, Bapak deposito banyak kagak ngaruh, ntar buat warisan, direbut sama ahli warisnya. Rumah Bapak banyak juga sama aja, istri Bapak banyak juga Pak, ntar cerai semuanya, Bapak tinggal dinikmati sama orang lain juga sama Pak. Nggak ada yang kita bawa Pak. Yang kita bawa tuh sedikit Pak. Cuman 1, 3 deh, bukan 1, 3. Ya, sedekahun jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Itu aja. Ini tadi sedekah jariyah nih. Sedekah jariyah. Masya Allah. Pak, ini yang Bapak bawa nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bilang emang harta bisa dibawa mati? Bisa, saya jawab. Harta dibawa mati? Bisa banget. Caranya dititipin. Karena Allah kan minjam sama kita. Kan bahasa Qur'annya kan Allah meminjam sama kita. Kita pinjamkan dengan pinjaman terbaik, nanti kita ambil di akhirat. Nanti jadi ini intinya, kalau antum semua mau infak ke Al-Barokah ini, Pak DKM, ini saya pinjemin ya, saya nitip ya 1 miliar, nanti saya ambil di akhirat. Amin. Amin. Kalau 1 M jangan melongo gitu, nama amin. Siapa tahu ada gitu kan? Ya. Ya, nitip ente, nitip doang, nanti ente ambil lagi di akhirat. Itu harta ente yang sejati. Yang di deposito, yang di bank, yang di tanah, di mana-mana itu mah kalau udah mati selesai, game over, habis. Tapi yang ente masukin ke kotak amal, masukin ke DKM dan sebagainya, itulah harta abadi kita. Itu jihadul mal, penting hari ini. Ekonomi umat sedang terpuruk, butuh para agniya, orang-orang kaya yang memang sadar harus membantu sesamanya. Ya, kebangkitan ekonomi umat Islam. Itu nomor 6. Saya percepat ya, sudah jam 6.10. Yang terakhir adalah warajulun zakarallah khaliyan fafadat ainahu. Seorang yang berzikir karena Allah di tengah kesendiriannya, dia nangis Pak. Takut sama Allah, ingat dosa-dosa dia. Orang yang berhati lembut Pak. Itu Pak para sahabat Rasulullah, ketika siang dia perang Pak, ganas bagaikan singa. Kalau malam nangis kayak bocah. Nangis kayak bocah. Kenapa? Takut akan dosa-dosanya. Lembut hatinya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Gitu kan? Status dalam Qur'annya, keras terhadap orang kafir dan lemah lembut kepada sesamanya. Lembut hatinya, lembut perilakunya, lembut akhlaknya. Kalau malam gampang nangis, laki-laki gampang nangis Pak. Ibu-ibu, kalau suami ibu nggak bisa nangis, paksa untuk nangis. Ya, nangis karena takut sama dosa, bukan takut sama bini. Ya, kalau mama gampang nangis Pak. Ngupas bawang nangis, nonton drakor nangis juga dia. Bapak nangis nggak apa-apa. Nangis sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah, penyesalan kita akan dosa-dosa. Boleh nangis kayak begitu Pak. Dan tetesan air mata Bapak itu bisa memadamkan api neraka. Masya Allah. Jadi itu ya 7 faktor kebangkitan umat Islam. Pemimpin yang adil, pemuda yang soleh, para pecinta masjid, ukhuwah Islamiyah, orang yang selalu bisa mengontrol dirinya, para donatur agniya, ya, jihad ekonomi. Yang terakhir orang-orang yang lembut hatinya. Orang-orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita sudah 1 jam 15 menit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tepat waktu saya untuk bersama ibu-ibu semuanya. Kalau biasanya nggak puasa, ba'da kajian kita makan-makan ya Pak ya. Silaturahim, makan-makan. Sekarang ya nggak dulu. Ya insya Allah semoga ini nggak menjadi pertemuan pertama dan yang terakhir ya Pak ya. Kita bisa silaturahim lagi nanti kapan-kapan. Saya doakan Bapak Ibu semua semoga tetap sehat ya. Allah berikan penjagaan yang sempurna.
Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, menjadikan anak kita soleh dan solehah para penghafal Quran, dan menjadikan Masjid Al-Barakah ini adalah masjid yang penuh keberkahan untuk lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di dunia, tapi kelak akan mengumpulkan kita bersama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.